Di tengah pasar yang sibuk, seorang gadis yatim berusia 10 tahun dengan hati tulus memberikan donat terakhirnya kepada pria tua di kursi roda. Tanpa ia tahu, perbuatan kecil itu akan mengubah hidupnya selamanya. Kebaikan sederhana yang ia lakukan tanpa berharap balasan, ternyata membuka pintu tak terduga yang akan mengarah pada perubahan besar dalam hidupnya. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton. Sari adalah seorang gadis yatim berusia 10 tahun yang tinggal seorang diri di sebuah rumah kayu kecil di pinggir desa. Rumah itu berdiri miring, dindingnya mulai lapuk dimakan usia, dan atap sengnya sering bocor saat hujan turun. Di dalam rumah hanya ada satu tikar tipis, sebuah panci berkarat, dan ember plastik yang dipakai menampung air hujan. Sejak kedua orang tuanya meninggal karena sakit, Sari terbiasa hidup tanpa tempat bergantung. Tidak ada yang mengantarnya ke sekolah, tidak ada yang menunggu saat ia pulang, dan tidak ada suara yang menyambutnya ketika malam tiba. Setiap hari, ia belajar bertahan dengan caranya sendiri, meski tubuhnya kecil dan tenaganya terbatas. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, Sari sudah berjalan menuju pasar desa. Kakinya melangkah di jalan tanah yang becek saat hujan dan berdebu saat kemarau. Bajunya sederhana. Warnanya mulai pudar karena sering dicuci dengan air sungai. Di pasar, Sari membantu membersihkan warung donat milik seorang pedagang tua. Ia menyapu lantai, mengelap meja, dan mengumpulkan remah-remah yang jatuh. Upahnya bukan uang, melainkan sisa donat yang tidak habis terjual. Donat itu menjadi sumber makan Sari sepanjang hari. Kadang ia makan sedikit di pagi hari, sisanya disimpan untuk malam. Jika hari itu warung sepi, Sari pulang dengan perut kosong dan hanya minum air putih agar rasa lapar sedikit mereda. Meski hidupnya berat, Sari jarang mengeluh. Wajahnya memang terlihat lebih dewasa dibandingkan anak-anak seusianya, tetapi sorot matanya masih menyimpan harapan kecil yang belum padam. Ia terbiasa melihat orang berlalu lalang di pasar dengan kesibukan masing-masing. Banyak yang tidak menyadari keberadaannya. Sebagian hanya menganggapnya sebagai anak kecil biasa yang membantu di warung. Namun, di balik sikapnya yang pendiam, Sari menyimpan hati yang lembut. Ia peka pada penderitaan orang lain karena ia sendiri hidup dalam kekurangan. Rasa lapar, dingin, dan sepi sudah menjadi bagian dari kesehariannya. Lingkungan pasar menjadi saksi bisu kehidupan Sari. Bau gorengan, suara pedagang memanggil pembeli, dan derap langkah orang-orang yang berlalu lalang adalah dunia yang setiap hari ia hadapi. Di tengah keramaian itu, Sari tumbuh sebagai anak kecil yang belajar bertahan, bukan hanya dari kerasnya hidup, tetapi juga dari rasa sepi yang perlahan membentuk dirinya. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di masa depan. Yang ia tahu, setiap hari ia harus bangun, berjalan ke pasar, dan berharap masih ada sisa donat untuk mengganjal perutnya. Hari-hari Sari berjalan dengan pola yang hampir selalu sama. Setelah membantu di warung donat, ia tidak langsung pulang. Ia menyusuri sudut-sudut pasar untuk mengumpulkan kardus bekas, botol plastik, dan kertas yang bisa dijual kepada pengepul. Tangannya sering kotor oleh debu, kadang terluka kecil karena ujung kardus yang tajam. Namun, ia tetap mengumpulkannya satu persatu dengan sabar. Hasilnya tidak seberapa. Hanya cukup untuk membeli beras satu bungkus kecil atau sebungkus garam untuk beberapa hari. Bagi Sari, uang sekecil apapun sangat berarti karena itu penopang hidupnya. Saat siang hari, matahari mulai terik dan pasar terasa semakin panas. Sari biasanya berteduh di bawah pohon di dekat lapangan kecil. Ia mengatur kardus-kardusnya agar tidak tercecer, lalu duduk di tanah yang kering. Kadang, ia melihat anak-anak lain seusianya bermain, tertawa, atau jajan bersama orang tua mereka. Pemandangan itu membuat dadanya terasa sesak, tetapi ia berusaha mengalihkan pandangan. Ia tahu hidupnya berbeda. Tidak ada yang bisa ia harapkan selain keteguhan hatinya sendiri. Rasa iri pernah muncul, tetapi cepat ia tepis karena hanya akan membuat langkahnya terasa lebih berat. Menjelang sore, Sari kembali ke warung donat untuk membantu membereskan sisa dagangan. Ia mengelap meja yang lengket oleh gula, mengangkat kursi kecil, dan menyapu lantai yang dipenuhi remah-remah. Pemilik warung sesekali memperhatikannya dengan rasa iba,
Tetapi tidak banyak yang bisa ia lakukan selain memberi sisa donat jika ada. Sari menerima apapun dengan senyum kecil, tanpa pernah meminta lebih. Baginya, mendapat donat berarti bisa mengisi perut, dan itu sudah cukup untuk membuatnya bertahan sampai keesokan hari. Saat matahari mulai tenggelam, Sari berjalan pulang ke rumah kayunya. Jalanan mulai sepi. Angin sore membawa udara dingin yang menusuk kulit. Di tangannya, kadang hanya ada satu donat kecil yang ia simpan sejak pagi. Ia melangkah pelan, menahan lelah setelah seharian berkeliling pasar. Di rumah, ia menyalakan lampu minyak kecil agar ruangan tidak gelap. Ia makan donat itu perlahan, seolah ingin menahan agar rasa manisnya bertahan lebih lama di lidahnya. Setelah itu, ia berbaring di tikar tipis, memeluk lutut untuk mengusir dingin. Malam-malam Sari sering sunyi. Tidak ada suara yang menemaninya selain serangga malam dan angin yang menyelinap lewat celah dinding kayu. Dalam sunyi itu, Sari belajar bertahan, menguatkan diri untuk kembali menjalani hari yang hampir selalu terasa berat. Meski hidup dalam kekurangan, Sari tidak tumbuh menjadi anak yang keras atau dingin. Justru sebaliknya, ia memiliki hati yang lembut dan mudah tersentuh oleh keadaan orang lain. Setiap kali melihat pedagang tua yang kelelahan menata dagangan, atau ibu-ibu yang membawa barang berat, Sari sering menawarkan bantuan kecil, meski tenaganya terbatas. Ia membantu mengangkat keranjang ringan, menahan pintu warung, atau sekadar menyapu lantai yang kotor tanpa diminta. Ia melakukannya bukan karena berharap imbalan, tetapi karena ia tahu rasanya menjadi lelah dan sendirian. Di pasar, ada beberapa pedagang yang mulai mengenali kebaikan Sari. Mereka sering melihat gadis kecil itu datang lebih awal dan pulang paling akhir. Namun, Sari tidak pernah mencari perhatian. Ia bekerja dengan diam, menyelesaikan tugas-tugas kecilnya dengan tekun. Jika mendapat sisa makanan, ia menerimanya dengan rasa syukur. Jika tidak mendapat apa-apa, ia tetap tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Sikapnya yang tenang membuat sebagian orang merasa iba, tetapi Sari tidak ingin dikasihani. Ia hanya ingin menjalani hari tanpa merepotkan siapapun. Kepekaan Sari pada penderitaan orang lain tumbuh dari pengalaman hidupnya sendiri. Ia tahu rasanya menahan lapar, menunggu sisa makanan, dan tidur di tempat yang dingin. Karena itu, ketika melihat orang yang lebih lemah atau lebih menderita darinya, hatinya sering terasa tergerak. Ia tidak selalu bisa membantu dengan banyak hal. Kadang hanya dengan memungutkan barang yang jatuh, atau memberikan senyum kecil pada orang yang terlihat murung. Bagi Sari, hal-hal kecil itu cukup untuk menunjukkan bahwa ia peduli, meski dunia sering tidak peduli padanya. Di dalam dirinya, ada perasaan bahwa hidup bukan hanya soal bertahan, tetapi juga tentang menjaga hati agar tidak menjadi keras. Sari tidak ingin menjadi anak yang tumbuh dengan kemarahan atau rasa iri. Ia lebih memilih memelihara kebaikan kecil yang masih bisa ia lakukan. Meskipun sering lapar dan lelah, ia berusaha tidak mengeluh. Ia percaya bahwa mengeluh tidak akan mengubah keadaan. Yang bisa ia lakukan hanyalah menjalani hari dengan sebaik mungkin, menjaga sikap agar tidak menyakiti orang lain, dan tetap memegang kebaikan meski hidup terasa tidak adil. Sikap lembut itu membuat Sari berbeda dari kebanyakan anak-anak di sekitarnya. Ia jarang bertengkar, tidak suka berebut, dan lebih sering mengalah. Bukan karena ia lemah, tetapi karena ia memilih untuk tidak menambah beban hidupnya dengan konflik yang tidak perlu. Di tengah pasar yang ramai dan kadang keras, Sari tumbuh sebagai sosok kecil yang membawa ketenangan. Tanpa disadari, kebaikan sederhana yang ia jaga setiap hari kelak akan membuka jalan bagi perubahan besar dalam hidupnya, meski saat itu ia sendiri belum menyadarinya. Suatu siang, ketika matahari berada tepat di atas kepala dan panas menyengat kulit, suasana pasar mulai sedikit lengang. Pedagang yang biasanya ramai berteriak menawarkan dagangan kini lebih banyak duduk diam, menunggu pembeli yang tersisa. Sari baru saja selesai menyapu lantai warung donat. Keringat membasahi dahinya. Tangannya pegal karena sejak pagi ia belum sempat beristirahat. Ia berdiri sejenak di depan warung, mengatur napas, sambil memandang deretan kios di seberang jalan yang mulai menutup tirainya. Di tengah kesunyian siang itu, perhatian Sari tertuju pada sosok seorang pria tua yang duduk di kursi roda di pinggir jalan. Kursi rodanya tampak usang,
Catnya terkelupas di beberapa bagian. Rodanya berdecit saat didorong pelan. Pria itu berhenti tepat di depan etalase warung donat. Pakaian yang dikenakannya tampak kusam dan tidak serasi, seolah sudah lama tidak diganti. Wajahnya terlihat pucat, kulitnya keriput, dan rambutnya memutih tak terurus. Kedua tangannya bertumpu di sandaran kursi roda, bergetar ringan seperti menahan lelah. Pandangan pria itu tertuju pada donat-donat yang tersusun rapi di balik kaca. Matanya menatap lama, bukan dengan tatapan orang yang sekadar melihat makanan, tetapi dengan pandangan orang yang sedang menahan lapar. Sesekali ia menelan ludah, lalu menghela napas pelan. Namun, ia tidak mengulurkan tangan atau memanggil pemilik warung. Ia hanya diam, seolah ragu, seolah sadar bahwa keinginannya tidak sebanding dengan keadaan yang ia miliki. Beberapa orang lewat di depannya. Ada yang nyaris menabrak kursi rodanya karena sibuk berjalan. Ada pula yang menoleh sebentar lalu kembali melangkah tanpa peduli. Sari memperhatikan semua itu dari jarak beberapa langkah. Ia melihat bagaimana pria tua itu tampak sendirian di tengah keramaian yang acuh. Tidak ada yang menemani, tidak ada yang mendorong kursi rodanya, dan tidak ada yang menanyakan keadaannya. Sari merasakan sesuatu bergetar di dadanya. Pemandangan itu mengingatkannya pada dirinya sendiri saat harus menunggu sisa donat di warung. Tatapan pria itu pada makanan tampak sama seperti tatapannya sendiri ketika perutnya kosong. Ada rasa ingin, ada rasa malu, dan ada rasa pasrah yang bercampur menjadi satu. Sari tidak tahu siapa pria tua itu dan dari mana asalnya. Ia hanya melihat seseorang yang tampak lemah, lelah, dan kelaparan. Di tengah pasar yang ramai, pria itu terlihat seperti bayangan yang nyaris tidak dianggap ada. Pertemuan itu terjadi tanpa rencana, tanpa kata-kata, hanya dua pandangan yang saling bersinggungan. Pandangan seorang anak kecil yang terbiasa hidup dalam kekurangan, dan pandangan seorang pria tua yang sedang menahan lapar dalam diam. Tanpa disadari, pertemuan singkat itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup Sari. Sari berdiri terpaku di depan warung. Tangannya menggenggam erat satu donat yang baru saja diberikan pemilik warung kepadanya. Donat itu masih hangat. Aroma manisnya terasa jelas, seolah sengaja menggoda perut yang sejak pagi belum terisi dengan layak. Sejak tadi, ia menahan diri untuk tidak langsung memakannya. Biasanya, donat itu ia simpan untuk sore atau malam agar bisa bertahan lebih lama. Perutnya sudah terasa perih. Tubuhnya lemas karena sejak pagi hanya minum air putih. Donat di tangannya menjadi satu-satunya harapan agar ia bisa menguatkan diri sampai malam. Namun, pandangannya kembali tertuju pada pria tua di kursi roda itu. Pria itu masih diam di depan etalase. Matanya sesekali berpindah dari satu donat ke donat lain. Ada rasa rindu yang tertahan di tatapannya, seolah ia ingin sekali mencicipi makanan itu, tetapi tidak berani berharap. Sari merasakan dadanya mengencang. Di kepalanya, muncul pertanyaan yang sederhana namun berat. Apakah ia harus mempertahankan donat itu untuk dirinya sendiri, atau memberikannya kepada orang yang tampak lebih lemah darinya? Pergulatan itu terasa nyata bagi Sari. Di satu sisi, tubuhnya sendiri sedang membutuhkan makanan. Ia tahu bahwa jika donat itu diberikan, ia akan pulang dengan perut kosong. Malam akan terasa lebih dingin, rasa lapar akan kembali menyiksa. Dan esok pagi ia harus bangun dengan tenaga yang lebih sedikit. Di sisi lain, hatinya tidak tega melihat pria tua itu menahan lapar dalam diam. Sari paham betul rasa malu saat ingin makan tetapi tidak punya apa-apa. Rasa itu bukan hanya soal perut yang kosong, tetapi juga soal harga diri yang perlahan runtuh. Sari menunduk sejenak, menatap donat di tangannya. Donat itu tampak begitu kecil, tetapi maknanya besar bagi hidupnya hari itu. Ia menarik napas pelan, mencoba menenangkan pikirannya. Dalam benaknya, terlintas ingatan tentang malam-malam ketika ia tidur dengan perut kosong dan hanya berharap bisa melewati hari esok dengan baik. Ia tahu betapa berharganya satu potong makanan bagi orang yang tidak punya apa-apa. Justru karena ia tahu rasa lapar itu, hatinya semakin tergerak untuk berbagi. Pergulatan batin itu berlangsung dalam diam. Tidak ada yang melihat betapa berat keputusan yang harus diambil oleh seorang anak kecil yang hidup dalam kekurangan. Sari memejamkan mata sejenak, seolah ingin menguatkan dirinya sendiri.
Ia tahu bahwa apapun pilihannya, ia harus siap menanggung akibatnya. Keputusan itu bukan soal kebaikan yang besar, melainkan tentang keberanian melepaskan satu-satunya yang ia miliki saat itu. Dalam diam yang singkat itu, hati Sari perlahan condong pada satu pilihan. Pilihan yang akan membuatnya pulang dengan perut kosong, tetapi dengan hati yang terasa lebih ringan. Setelah pergulatan batin yang terasa panjang meski hanya berlangsung beberapa detik, Sari melangkah pelan mendekati pria tua di kursi roda itu. Kakinya terasa berat, bukan karena lelah, tetapi karena ia tahu langkah itu akan membawanya pada keputusan yang tidak bisa ditarik kembali. Tangannya masih menggenggam donat yang mulai terasa dingin. Aroma manisnya seolah semakin kuat ketika ia berdiri di depan pria itu. Sari menunduk sejenak, lalu mengangkat wajahnya dengan ragu, mencoba memastikan bahwa niatnya benar-benar datang dari hatinya. Dengan suara pelan, Sari mengulurkan donat itu ke arah pria tua tersebut. Ucapannya singkat dan sederhana, tanpa kalimat panjang, tanpa penjelasan. Tangannya sedikit bergetar saat donat itu berpindah dari genggamannya ke tangan pria tua itu. Pria itu tampak terkejut. Ia menatap Sari dengan pandangan yang sulit diartikan, seolah tidak percaya bahwa seorang anak kecil yang terlihat lebih kurus darinya justru memberinya makanan. Sesaat, pria itu terdiam, seakan tak tahu harus berkata apa. Beberapa detik kemudian, wajah pria tua itu berubah. Matanya berkaca-kaca. Rahangnya mengeras menahan emosi yang tiba-tiba muncul. Tangannya yang gemetar memegang donat itu dengan hati-hati, seolah takut donat itu akan jatuh dan lenyap. Ia menundukkan kepala sebentar, menarik napas panjang, lalu kembali menatap Sari dengan senyum tipis yang penuh rasa terima kasih. Senyum itu bukan senyum orang yang mendapat makanan semata, tetapi senyum seseorang yang merasa dilihat dan dihargai sebagai manusia. Sari berdiri di hadapan pria itu tanpa berkata apa-apa lagi. Ia hanya menunduk sedikit, lalu melangkah mundur. Di dadanya, ada perasaan campur aduk antara lega dan takut. Lega karena ia telah mengikuti suara hatinya. Takut karena ia tahu malam nanti akan terasa lebih berat tanpa makanan. Namun, di balik rasa takut itu, ada ketenangan kecil yang muncul. Sari merasa seolah beban di dadanya berkurang, meski beban di perutnya akan bertambah. Pria tua itu menatap punggung Sari yang menjauh dengan pandangan yang lama. Tangannya menggenggam donat itu lebih erat, seakan benda kecil itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Di tengah keramaian pasar yang kembali hidup oleh langkah orang-orang, peristiwa kecil itu terjadi tanpa sorak, tanpa perhatian banyak orang. Tidak ada yang bertepuk tangan, tidak ada yang memuji. Hanya ada seorang anak kecil yang memilih berbagi di saat dirinya sendiri kekurangan, dan seorang pria tua yang menerima kebaikan itu dengan mata yang basah. Tindakan sederhana itu tampak kecil di mata dunia, tetapi bagi dua orang itu, maknanya jauh lebih besar daripada yang terlihat. Setelah menyerahkan donat itu, Sari kembali ke warung dengan langkah pelan. Perutnya terasa semakin kosong, seakan baru diingatkan bahwa ia baru saja melepaskan satu-satunya makanan yang ia miliki hari itu. Ia mengambil sapu dan melanjutkan pekerjaannya membersihkan lantai warung, meski tenaga di tubuhnya mulai berkurang. Setiap ayunan sapu terasa lebih berat dari biasanya. Keringat mengalir di pelipisnya, tetapi ia tidak berhenti. Ia tahu pekerjaannya belum selesai, dan ia tidak ingin merepotkan siapapun dengan keluhannya. Pemilik warung donat memperhatikan Sari dari kejauhan. Ia melihat gadis kecil itu kembali dengan tangan kosong, tanpa membawa donat seperti biasanya. Meski tidak bertanya, pemilik warung itu bisa menebak apa yang baru saja terjadi. Ada rasa iba yang muncul di wajahnya, tetapi ia memilih diam. Ia tahu Sari bukan anak yang suka meminta. Jika Sari memilih memberikan donat itu, berarti keputusan itu datang dari hatinya sendiri. Pemilik warung hanya menghela napas pelan, lalu melanjutkan menghitung dagangannya. Saat pekerjaan selesai, Sari pamit pulang. Langit mulai berubah warna. Matahari turun perlahan di balik bangunan pasar. Udara sore terasa lebih dingin dari biasanya. Sari melangkah menyusuri jalan tanah menuju rumah kayunya. Kakinya terasa pegal, perutnya perih, tetapi ia tetap berjalan tanpa mengeluh. Setiap langkah seakan menguji ketahanannya. Ia menahan rasa lapar dengan meneguk air dari botol kecil yang ia bawa.
Air itu terasa hambar, tetapi cukup untuk meredakan perih di perutnya untuk sementara. Malam itu, Sari tiba di rumah dengan tubuh yang lelah. Ia menyalakan lampu minyak kecil di sudut ruangan. Cahaya redup itu menerangi dinding kayu yang retak-retak. Tidak ada makanan yang bisa ia makan. Panci berkarat di sudut ruangan kosong. Tidak ada nasi, tidak ada lauk. Sari duduk di atas tikar tipis, memeluk lututnya. Ia menarik napas pelan, mencoba menguatkan diri. Rasa lapar datang bergelombang, membuat perutnya terasa perih dan kepalanya sedikit pening. Namun, ia berusaha tidak memikirkan makanan yang tidak ia miliki. Dalam sunyi malam, Sari memejamkan mata. Ia tidak tahu apakah keputusannya tadi siang adalah keputusan yang tepat atau tidak. Ia hanya tahu bahwa ia telah melakukan sesuatu yang menurut hatinya benar. Tidak ada hadiah, tidak ada ucapan terima kasih yang berlebihan, dan tidak ada perubahan yang langsung terasa dalam hidupnya. Hidupnya masih sama, rumah kecil yang dingin, perut yang lapar, dan hari esok yang penuh ketidakpastian. Namun, di balik semua itu, ada perasaan kecil yang hangat di dadanya. Perasaan bahwa ia telah melakukan sesuatu yang baik meski tidak ada yang melihat. Dampak dari kebaikan itu belum tampak apa-apa. Tetapi malam itu Sari tertidur dengan hati yang sedikit lebih tenang, meski perutnya kosong. Hari-hari setelah peristiwa di pasar itu berlalu tanpa perubahan yang berarti bagi hidup Sari. Pagi tetap datang dengan cara yang sama, membawa rasa lapar yang sudah akrab di perutnya. Ia bangun sebelum matahari terbit, merapikan tikar tipisnya, lalu berjalan menuju pasar dengan langkah yang sedikit lebih pelan karena tubuhnya masih menyimpan lelah dari hari-hari sebelumnya. Warung donat tetap menjadi tempatnya bekerja, dan sisa donat tetap menjadi harapannya untuk mengganjal perut. Tidak ada kejutan, tidak ada kabar baik, dan tidak ada tanda-tanda bahwa hidupnya akan berubah. Sari kembali menjalani rutinitasnya dengan tenang. Ia menyapu lantai warung, mengelap meja, lalu berkeliling pasar mengumpulkan kardus dan botol plastik. Kadang-kadang, tangannya terasa gemetar karena perutnya kosong sejak pagi. Namun, ia tidak pernah mengeluh. Ia hanya berhenti sejenak untuk menarik napas, lalu melanjutkan pekerjaannya. Di sela-sela kesibukan itu, sesekali pandangannya terarah ke tempat di mana pria tua di kursi roda itu dulu berhenti. Namun, tempat itu kini kosong. Tidak ada kursi roda, tidak ada sosok pria tua, hanya lalu lalang orang yang tidak saling mengenal. Peristiwa memberi donat itu perlahan memudar dalam ingatan orang-orang di pasar, tetapi tidak bagi Sari. Ia sering teringat tatapan pria tua itu, tatapan yang penuh rasa lapar dan lelah. Ingatan itu tidak membuatnya menyesal. Justru, ia merasa ada sesuatu yang berbeda di hatinya. Bukan rasa bangga, melainkan rasa tenang karena ia tahu ia telah mengikuti kata hatinya. Meski hidupnya tetap berat, ia tidak merasa keputusannya salah. Namun, ia juga tidak berharap apa-apa sebagai balasan. Baginya, memberi saat itu hanyalah tindakan kecil yang lahir dari empati. Beberapa hari kemudian, Sari kembali mengalami malam tanpa makanan. Hujan turun deras. Atap seng rumahnya bocor di beberapa titik. Ia memindahkan ember kecil untuk menampung tetesan air. Udara malam terasa dingin dan lembab. Ia duduk memeluk lutut, menunggu hujan reda sambil menahan lapar. Dalam kondisi seperti itu, pikiran tentang donat yang pernah ia berikan sempat terlintas. Ia membayangkan apakah pria tua itu sudah kenyang hari itu. Apakah donat kecil itu cukup untuk menghangatkan perutnya? Pikiran itu muncul tanpa rasa penyesalan, hanya keinginan agar kebaikan kecilnya benar-benar berarti bagi orang lain. Hari-hari yang berat itu mengajarkan Sari untuk tidak menggantungkan harapan pada perubahan yang cepat. Ia tahu hidup tidak akan berubah hanya karena satu perbuatan baik. Ia tetap harus bangun setiap pagi, bekerja, dan bertahan dengan caranya sendiri. Namun, di balik rutinitas yang melelahkan itu, ada satu hal yang perlahan tumbuh di hatinya. Keyakinan bahwa kebaikan, sekecil apapun, tetap layak dilakukan meski tidak selalu membawa balasan yang terlihat. Suatu pagi, ketika pasar baru mulai ramai oleh suara pedagang yang membuka lapak, suasana tiba-tiba terasa berbeda. Di depan warung donat tempat Sari biasa bekerja, sebuah mobil hitam berhenti perlahan.
Mobil itu tampak mencolok di antara sepeda motor tua dan gerobak dorong para pedagang. Catnya mengilap, kacanya gelap, dan kehadirannya membuat beberapa orang menoleh penasaran. Sari yang sedang menyapu lantai warung sempat terhenti sejenak. Matanya mengikuti gerakan mobil itu dengan rasa heran. Mobil seperti itu jarang masuk ke area pasar kecil di pinggir desa. Tak lama kemudian, dua orang berpakaian rapi turun dari mobil. Sikap mereka tenang, langkahnya teratur, dan wajahnya terlihat serius. Mereka memandang sekeliling seolah mencari seseorang. Pemilik warung donat yang sedang merapikan etalase ikut menoleh, terlihat sedikit canggung. Kedua orang itu lalu mendekat dan bertanya tentang seorang gadis kecil bernama Sari. Suara mereka terdengar sopan, tetapi tegas. Pertanyaan itu membuat pemilik warung terdiam sejenak, lalu menoleh ke arah Sari yang masih berdiri dengan sapu di tangannya. Sari merasakan dadanya berdegup lebih cepat. Namanya disebut oleh orang-orang asing dengan pakaian rapi membuatnya merasa tidak nyaman. Ia menunduk. Jari-jarinya mencengkeram gagang sapu. Dalam pikirannya, muncul berbagai kemungkinan yang membuatnya takut. Ia khawatir telah berbuat salah tanpa sadar, atau mungkin ada masalah yang tidak ia mengerti. Sari tidak terbiasa menjadi pusat perhatian, apalagi perhatian dari orang-orang yang tampak begitu berbeda dari lingkungannya sehari-hari. Orang-orang itu mendekat perlahan. Mereka menanyakan namanya dengan nada lembut, memastikan bahwa gadis kecil yang berdiri di depan mereka adalah benar Sari yang mereka cari. Sari mengangguk pelan. Tidak ada kemarahan di wajah mereka. Tidak ada nada mengancam. Namun, sikap mereka yang terlalu rapi dan serius membuat Sari semakin gugup. Beberapa pedagang di sekitar warung mulai melirik. Rasa ingin tahu mereka tumbuh melihat kejadian yang tidak biasa itu. Pasar yang biasanya riuh oleh tawar-menawar kini dipenuhi bisik-bisik pelan. Pemilik warung donat berusaha menenangkan Sari dengan anggukan kecil. Ia berkata bahwa orang-orang itu hanya ingin berbicara dengan Sari. Meski demikian, Sari masih merasa takut. Ia berdiri kaku, seolah kakinya menempel di lantai. Dalam hatinya, muncul rasa cemas yang sulit dijelaskan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, dan ketidaktahuan itu membuat dadanya terasa sesak. Pagi yang seharusnya berjalan biasa kini berubah menjadi pagi yang penuh tanda tanya. Tanpa disadari, peristiwa kecil beberapa hari lalu mulai menunjukkan dampaknya. Meski Sari belum memahami apa arti semua ini bagi hidupnya. Setelah memastikan bahwa gadis kecil di hadapan mereka benar-benar bernama Sari, dua orang berpakaian rapi itu berbicara dengan nada yang lebih tenang. Mereka mengatakan bahwa ada seseorang yang ingin bertemu dengannya. Tidak ada penjelasan siapa orang itu dan untuk keperluan apa pertemuan tersebut. Kalimat itu justru membuat jantung Sari berdegup lebih kencang. Ia berdiri diam, menunduk, mencoba mencerna maksud dari undangan yang terasa begitu tiba-tiba. Dalam benaknya, muncul rasa takut yang bercampur bingung. Ia tidak terbiasa diajak kemana-mana oleh orang asing, apalagi dengan cara yang terkesan resmi. Sari menoleh ke arah pemilik warung donat, seolah mencari perlindungan. Wajah pemilik warung itu terlihat ragu, tetapi ia berusaha tersenyum kecil untuk menenangkan Sari. Ia bertanya dengan sopan kepada dua orang tersebut tentang tujuan pertemuan itu. Mereka menjawab singkat bahwa pertemuan itu penting dan tidak akan membahayakan Sari. Jawaban itu tidak sepenuhnya menghilangkan rasa cemas, tetapi cukup membuat pemilik warung mengangguk pelan. Ia tahu Sari tidak memiliki siapapun untuk melindunginya. Meski hatinya khawatir, ia juga merasa bahwa menahan Sari mungkin bukan keputusan yang tepat. Sari melangkah pelan mendekati mobil hitam itu. Setiap langkah terasa berat, seolah kakinya enggan meninggalkan tempat yang sudah akrab baginya. Pasar, meski keras, adalah dunia yang ia kenal. Di sana ia tahu kemana harus berjalan dan apa yang harus dilakukan. Masuk ke mobil hitam itu terasa seperti melangkah ke dunia lain yang asing. Tangannya gemetar saat pintu mobil dibukakan. Ia menoleh sekali lagi ke arah warung donat, seakan ingin memastikan bahwa tempat itu masih ada dan ia bisa kembali kapan saja. Di dalam mobil, suasana terasa sunyi. Kursi empuk dan bau wangi yang asing membuat Sari merasa canggung. Ia duduk kaku, kedua tangannya diletakkan di pangkuan. Sepanjang perjalanan,
Sari tidak berani bertanya kemana ia akan dibawa. Pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan yang tidak ia mengerti. Ia takut jika pertemuan itu berhubungan dengan sesuatu yang buruk. Ia juga takut jika ia tidak mampu memahami apa yang akan dibicarakan orang-orang dewasa nanti. Ketakutan itu membuat napasnya terasa pendek. Dadanya naik turun menahan gugup. Mobil melaju meninggalkan pasar, melewati jalanan yang semakin lebar dan bersih. Sari memandang keluar jendela, melihat pemandangan yang jarang ia lewati. Rumah-rumah kayu berganti dengan bangunan yang lebih besar. Semakin jauh dari pasar, semakin terasa bahwa ia sedang dibawa ke tempat yang sangat berbeda dari kehidupannya sehari-hari. Undangan misterius itu mengantar Sari menuju sesuatu yang belum ia pahami, sesuatu yang perlahan akan membuka pintu perubahan besar dalam hidupnya. Mobil hitam itu akhirnya berhenti di depan sebuah rumah besar yang berdiri megah di pinggir kota. Pagar besinya tinggi, dicat hitam mengilap, dengan halaman luas yang tertata rapi. Di balik pagar, terlihat taman dengan rumput hijau yang terawat, pohon-pohon kecil yang dipangkas rapi, dan jalan setapak dari batu yang mengarah ke pintu utama. Pemandangan itu membuat Sari terdiam. Ia belum pernah melihat rumah sebesar itu dari dekat. Rumah itu tampak seperti dunia yang berbeda dari rumah kayu kecil tempat ia tinggal. Sari turun dari mobil dengan langkah ragu. Kakinya terasa ringan sekaligus lemas. Ia memandang sekeliling dengan mata yang penuh heran. Udara di tempat itu terasa lebih sejuk, tidak dipenuhi debu dan bau pasar. Suasana tenang, hampir sunyi, berbeda jauh dengan hiruk-pikuk yang biasa ia dengar setiap hari. Setiap detail tampak bersih dan teratur, membuat Sari merasa dirinya terlalu kecil dan tidak pantas berada di sana. Bajunya yang sederhana dan sepatunya yang sudah usang terasa semakin mencolok di tempat semewah itu. Ia berjalan mengikuti orang-orang berpakaian rapi itu melewati taman. Setiap langkah membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Di benaknya, muncul perasaan canggung yang sulit dihilangkan. Ia takut berbuat salah, takut menginjak sesuatu yang tidak boleh diinjak. Takut terlihat bodoh karena tidak tahu harus bersikap bagaimana. Tangannya sesekali meremas ujung bajunya, kebiasaan yang muncul saat ia gugup. Sari merasa seperti anak kecil yang tersesat di tempat yang bukan miliknya. Ketika pintu besar rumah itu terbuka, Sari kembali terdiam. Ruangan di dalamnya luas, lantainya mengilap, dan dindingnya dihiasi lukisan-lukisan besar. Cahaya lampu membuat ruangan tampak hangat, tetapi kehangatan itu terasa asing bagi Sari. Ia terbiasa dengan cahaya lampu minyak yang redup di rumah kayunya. Di tempat ini, cahaya terang membuatnya merasa semakin terlihat, seolah setiap orang bisa menilai betapa sederhananya ia. Langkahnya melambat, napasnya tertahan. Ia tidak tahu kemana harus memandang karena hampir semua yang ia lihat terasa baru dan membuatnya kagum sekaligus takut. Sari berdiri sejenak di ambang pintu, menunggu arahan. Dalam hatinya, muncul rasa ingin kembali ke pasar, ke tempat yang meski keras, setidaknya ia kenal. Rumah besar ini membuatnya merasa kecil dan asing. Namun, di balik rasa takut itu, ada rasa penasaran yang tumbuh pelan. Ia bertanya-tanya siapa orang yang ingin menemuinya dan mengapa ia harus datang ke tempat seperti ini. Tanpa ia sadari, langkah kecilnya hari itu telah membawanya jauh dari dunia sempit yang selama ini ia kenal, menuju sebuah tempat yang akan mengubah arah hidupnya. Sari dibawa masuk ke sebuah ruangan yang lebih tenang di dalam rumah besar itu. Ruangan tersebut tertata rapi, dengan kursi empuk yang berjajar di sisi-sisinya dan meja kecil di tengah. Udara terasa sejuk, membuat Sari merinding karena ia tidak terbiasa berada di ruangan dingin seperti itu. Ia berdiri di dekat pintu, tidak berani melangkah terlalu jauh, seolah takut mengganggu ketenangan ruangan. Pandangannya menyapu sekeliling, mencari sosok yang akan menemuinya. Jantungnya berdegup lebih cepat saat ia melihat seorang pria tua duduk di kursi roda di sudut ruangan. Pria itu tampak berbeda dari sosok yang ia lihat di pasar. Pakaian yang dikenakannya rapi dan bersih, rambutnya disisir dengan teratur, wajahnya terlihat lebih segar. Namun, ada satu hal yang tidak berubah, tatapan matanya. Tatapan itu terasa akrab bagi Sari. Ia memandang wajah pria itu lebih lama, mencoba mengingat di mana ia pernah melihatnya. Perlahan,
Ingatan tentang siang di pasar muncul kembali. Ingatan tentang kursi roda yang usang, tentang tatapan yang tertuju pada donat di etalase warung, dan tentang tangan gemetar yang menerima donat darinya. Sari menahan napas, menyadari bahwa pria yang duduk di hadapannya adalah orang yang sama. Perasaan Sari bercampur aduk. Ada rasa terkejut, bingung, dan takut sekaligus. Ia tidak mengerti mengapa pria yang tampak miskin dan lemah di pasar kini berada di rumah sebesar ini. Ia sempat berpikir bahwa mungkin ia salah orang, tetapi tatapan mata itu terlalu sama untuk diabaikan. Dadanya terasa sesak oleh kebingungan. Ia menunduk, lalu kembali mengangkat wajahnya, memastikan sekali lagi bahwa ia tidak keliru. Semakin ia menatap, semakin jelas bahwa pria itu adalah orang yang pernah ia temui. Sari berdiri kaku, tidak tahu harus bersikap bagaimana. Dalam pikirannya, muncul pertanyaan-pertanyaan yang sulit ia jawab. Apakah ia telah melakukan sesuatu yang salah? Apakah memberi donat pada pria itu justru membuat masalah? Ketakutan itu membuat tubuhnya menegang. Ia memegang ujung bajunya erat-erat, kebiasaan yang selalu muncul saat ia cemas. Pria tua itu memperhatikan Sari dengan tatapan lembut, seolah memahami kebingungan yang ada di wajah gadis kecil itu. Tanpa banyak kata, pertemuan pandangan mereka menyampaikan banyak hal. Bagi Sari, wajah yang kini tampak rapi itu mengingatkannya pada wajah lapar dan lelah yang ia lihat beberapa hari lalu. Bagi pria tua itu, Sari bukan hanya anak kecil di pasar, tetapi seseorang yang telah menyentuh hatinya dengan kebaikan kecil yang tulus. Ruangan yang luas dan mewah itu terasa sunyi, seolah memberi ruang bagi dua jiwa dari dunia yang sangat berbeda untuk saling mengenali kembali. Pria tua di kursi roda itu meminta orang-orang yang mengantar Sari untuk meninggalkan ruangan. Mereka mengangguk patuh, lalu melangkah keluar, menutup pintu dengan pelan. Suasana di dalam ruangan menjadi sunyi. Hanya terdengar suara detak jam dinding yang pelan. Sari berdiri di dekat pintu, tubuhnya kaku, jantungnya berdegup keras. Ia tidak tahu apa yang akan dikatakan pria itu kepadanya. Tatapan pria itu lembut, tidak ada kemarahan atau kecurigaan di wajahnya, tetapi keheningan itu justru membuat Sari semakin gugup. Setelah beberapa saat, pria tua itu mulai berbicara dengan suara yang tenang. Ia menceritakan bahwa beberapa waktu terakhir ia sering keluar rumah tanpa memberitahu banyak orang. Ia pergi dengan kursi roda yang sederhana, mengenakan pakaian yang sengaja dibuat tampak kusam, lalu menyusuri tempat-tempat umum seperti pasar. Tujuannya bukan untuk meminta-minta, tetapi untuk melihat bagaimana orang-orang memperlakukan mereka yang tampak lemah dan tidak berdaya. Ia ingin mengetahui apakah masih ada kepedulian di tengah kesibukan orang-orang mengejar urusan masing-masing. Ia melanjutkan ceritanya dengan nada yang tetap pelan. Selama berhari-hari ia melihat banyak orang berlalu lalang di depannya tanpa menoleh. Ada yang hampir menabrak kursi rodanya, ada yang memandang sebentar lalu pergi, dan ada pula yang sengaja memalingkan wajah seolah ia tidak ada. Semua itu tidak membuatnya marah, tetapi membuatnya sadar betapa mudahnya orang mengabaikan penderitaan orang lain. Ia tidak mengharapkan bantuan besar, bahkan tidak mengharapkan uang. Ia hanya ingin melihat apakah ada orang yang mau memperlakukannya sebagai manusia. Pria itu kemudian menatap Sari dengan lebih lama. Ia mengatakan bahwa di antara banyak orang yang ia temui, hanya satu anak kecil yang menghentikan langkahnya dan memberinya makanan. Anak kecil itu bahkan tidak punya banyak, tetapi tetap memilih berbagi. Ucapannya membuat Sari menunduk. Ia merasa malu karena tindakannya yang baginya biasa saja ternyata dianggap sangat berarti oleh pria itu. Sari tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya berdiri diam, merasakan dadanya menghangat oleh perasaan yang sulit dijelaskan. Dengan suara yang sedikit bergetar, pria itu mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya. Ia adalah pemilik usaha roti besar di kota, seseorang yang memiliki cukup harta untuk hidup berkecukupan. Namun, semua itu tidak membuatnya yakin bahwa ia masih memiliki hati yang peka terhadap penderitaan orang lain. Pertemuan dengan Sari di pasar membuatnya merasa kembali diingatkan tentang arti kebaikan yang tulus. Kebaikan yang tidak menunggu balasan, tidak membutuhkan sorotan, dan tidak memilih-milih kepada siapa ia diberikan. Pengakuan itu menjadi puncak kejutan bagi Sari,
Membuka kenyataan bahwa orang yang ia bantu dengan donat kecil ternyata memiliki dunia yang sangat berbeda dari dunia kecil yang ia kenal. Setelah mengungkapkan siapa dirinya, pria tua itu terdiam sejenak, seolah mengumpulkan keberanian untuk menyampaikan hal yang lebih besar. Pandangannya tetap tertuju pada Sari, bukan dengan tatapan orang kaya yang menilai, melainkan dengan tatapan seseorang yang melihat anak kecil yang tulus. Ia mengatakan bahwa kebaikan Sari telah mengusik hatinya lebih dalam daripada semua nasihat yang pernah ia dengar. Di tengah hidup yang serba cukup, ia justru sering merasa hampa. Pertemuan singkat di pasar itu membuatnya sadar bahwa ia telah lama lupa bagaimana rasanya memberi tanpa menghitung untung rugi. Dengan suara tenang, pria itu menyampaikan niatnya untuk membantu Sari menjalani hidup yang lebih layak. Ia tidak ingin bantuan itu hanya berupa uang sesaat yang habis dalam beberapa hari. Ia ingin memastikan bahwa Sari bisa bersekolah dengan baik, memiliki tempat tinggal yang aman, dan tidak lagi harus menahan lapar setiap malam. Pria itu menjelaskan bahwa ia sudah meminta orang-orangnya untuk mencari tahu tentang keadaan Sari. Dari sana, ia tahu bahwa Sari hidup seorang diri tanpa keluarga yang mengurusnya. Pengetahuan itu membuat hatinya semakin tergerak. Sari mendengarkan dengan tubuh yang kaku. Setiap kalimat yang ia dengar terasa seperti sesuatu yang terlalu besar untuk dipahami oleh anak seusianya. Ia belum pernah membayangkan bisa bersekolah lagi dengan tenang, tidur di tempat yang hangat, atau makan tanpa harus menunggu sisa makanan. Di wajahnya tampak kebingungan dan ketidakpercayaan. Bukan karena ia meragukan niat pria itu, tetapi karena hidupnya selama ini mengajarkannya untuk tidak berharap terlalu tinggi. Harapan seringkali berakhir menjadi kekecewaan. Pria tua itu melanjutkan dengan nada yang lembut. Ia mengatakan bahwa ia ingin menjadi orang yang bertanggung jawab atas masa depan Sari, bukan sekadar penolong yang datang lalu pergi. Ia ingin mengangkat Sari sebagai anak asuhnya, memberikan rumah yang layak dan pendidikan yang baik, serta memastikan bahwa Sari tumbuh dengan perasaan aman. Tawaran itu bukan paksaan. Ia memberi Sari waktu untuk mencerna semua yang disampaikan. Ia ingin keputusan itu lahir dari rasa percaya, bukan karena takut atau terpaksa. Kata-kata itu membuat mata Sari basah. Dadanya terasa sesak oleh perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ada rasa harap yang tumbuh pelan, bercampur dengan rasa takut kehilangan jika semua ini ternyata hanya mimpi. Tubuh kecilnya gemetar, bukan karena dingin, tetapi karena beban emosi yang tiba-tiba memenuhi dadanya. Balasan yang ditawarkan pria itu terasa di luar nalar bagi Sari, jauh melampaui apapun yang pernah ia bayangkan. Di tengah kebingungannya, satu hal terasa jelas. Kebaikan kecil yang ia lakukan tanpa harapan balasan kini membuka pintu pada kemungkinan hidup yang sama sekali baru. Hari itu menjadi awal dari babak baru dalam hidup Sari. Setelah semua dijelaskan dengan pelan dan jelas, Sari tidak langsung menjawab apapun. Ia hanya menunduk, mencoba memahami perubahan besar yang datang tiba-tiba dalam hidupnya. Dunia yang selama ini ia kenal adalah dunia yang sempit, penuh kekurangan, dan sering terasa dingin. Tawaran untuk tinggal di tempat yang hangat, bersekolah dengan layak, dan tidak lagi menahan lapar terasa seperti sesuatu yang terlalu indah untuk menjadi nyata. Namun, di balik keraguannya, ada rasa harap yang tumbuh perlahan, rasa harap yang selama ini hampir padam. Pria tua itu tidak memaksa. Ia memberi waktu bagi Sari untuk menenangkan diri dan menerima kenyataan baru ini dengan perlahan. Beberapa hari kemudian, dengan pendampingan yang baik, Sari mulai menata hidupnya yang baru. Ia diajak meninggalkan rumah kayu kecil di pinggir desa, bukan dengan cara yang menyakitkan, tetapi dengan penghormatan pada kenangan yang pernah ia miliki di sana. Rumah kecil itu adalah saksi keteguhannya bertahan hidup. Ia menatapnya untuk terakhir kali, bukan dengan rasa benci, melainkan dengan rasa terima kasih karena tempat itu telah mengajarkannya untuk kuat. Hari-hari berikutnya terasa asing bagi Sari. Ia mulai mengenal tempat tidur yang hangat, makanan yang cukup, dan suasana belajar yang tenang. Namun, perubahan itu tidak serta-merta menghapus luka lama. Ada malam-malam ketika ia terbangun karena mimpi tentang rasa lapar dan dingin. Ada saat-saat ketika ia merasa tidak pantas berada di tempat yang nyaman. Dalam proses itu, ia belajar bahwa menerima kebaikan juga membutuhkan keberanian.
Ia belajar untuk tidak selalu merasa harus menderita agar dianggap kuat. Perlahan, dengan bimbingan yang sabar, Sari mulai percaya bahwa hidupnya memang layak untuk menjadi lebih baik. Meski hidupnya berubah, satu hal tidak berubah dalam diri Sari, kelembutan hatinya. Ia tetap anak kecil yang peka pada keadaan orang lain. Ia tidak tumbuh menjadi sombong atau lupa daratan. Pengalaman hidup yang keras membuatnya menghargai setiap kebaikan yang ia terima. Ia memahami bahwa apa yang ia miliki sekarang bukanlah hadiah tanpa makna, melainkan amanah yang harus dijaga dengan sikap rendah hati. Di dalam dirinya, tertanam kesadaran bahwa kebaikan kecil yang tulus mampu mengubah arah hidup seseorang, bukan hanya hidup orang yang dibantu, tetapi juga hidup orang yang memberi. Kisah Sari tidak berakhir dengan kemewahan semata, tetapi dengan pelajaran yang sederhana dan dalam. Di tengah dunia yang sering sibuk dengan urusannya sendiri, satu tindakan kecil yang lahir dari empati bisa membuka pintu perubahan yang tidak terduga. Sari hanyalah seorang gadis kecil yang memberi donat saat dirinya sendiri lapar. Ia tidak meminta balasan, tidak berharap keajaiban. Namun, kebaikan yang tulus menemukan jalannya sendiri untuk kembali padanya dalam bentuk yang jauh lebih besar.